Pemirsa, momentum Syawal dimanfaatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu DPMPTSP Pati untuk menjalani silaturahim dan sinergitas dalam gelaran sosialisasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko dan halal bihalal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu DPMPTSP Pati gelar sosialisasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko dan halal bihalal. Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkompimda serta investor dari berbagai sektor. Gelaran ini sekaligus menyosialisasikan ragam potensi unggulan di Kabupaten Pati dan menjalin silaturahim serta sinergitas dengan investor. Mengingat para investor merupakan mitra dari pemerintah yang memiliki sumbangsi terhadap capaian investasi Kabupaten Pati. Kepala DPMPTSP Pati Rioso menuturkan penghargaan laporan kinerja penanaman modal tahun 2023 turut diberikan kepada 5 perusahaan, di antaranya Rumah Sakit Budi Agung, PT Bhinneka Industri Nusantara, Rumah Sakit Islam PT Mega Gemilang Indo Prima Plan 1, dan CV Javatex Agro Persada. Alhamdulillah, ini kita di bulan Syawal, tentunya DPMPTSP menjalankan kegiatan. Jadi di samping tradisi halal bihalal, kita ini bersama dengan beberapa investor, kita silaturahmi, kita menyampaikan terkait dengan satu visi Kabupaten Pati, dan tentunya ya tahun kemarin pun kita seperti ini, dan harapannya sinergitas antara pemerintah Kabupaten Pati dengan investor, dengan kita semuanya stakeholder itu terjalin satu hubungan yang benar-benar ya lahir batin gitu. Sangat dijaga silaturahminya ya Bapak ya. Pak, ini menghadirkan siapa saja Pak di acara hari ini? Acara tadi itu kita Pak PJ Bupati bersama dengan semua jajaran, dari mulai Pak Sekda, staf ahli, kemudian asisten dan beberapa OPD yang terkait. Kemudian kita juga menghadirkan para investor. Alhamdulillah kita ini termasuk daerah dengan potensi investasi yang bisa digali, yang bisa ditangani. Itu investor ini sudah mulai sangat intens dengan Kabupaten Pati. Tadi kita undang itu mulai dari PLTB, kemudian juga investor terkait dengan semen, terkait dengan juga ada dermaga yang kedepannya akan ditangani PT atau grup Salim, Salim Group. Yeah. Dan juga ada kita beberapa investor dari daerah sendiri. Misalnya tadi itu ada pabrik yang menghasilkan alat-alat kesehatan yang di Wangunrejo itu. Kemudian juga ada yang alat-alat pertanian yang Mas Heri itu. Kemudian juga beberapa rumah sakit kita tidak semuanya memang kita hadirkan di tempat ini. Tahun kemarin karena begitu banyaknya perusahaan besarnya ada 340-an 9. Cukup banyak ya Pak ya? Banyak, itu belum menengah, belum kecil dan sebagainya, sehingga kita bersama dengan HIPMI tadi juga kami hadirkan, HIPMI Kadin, dan juga ya semuanya lah yang terkait dengan investasi kan. Pak, harapan ke depan ini kan jalinan kerjasama terus dijalin dengan para investor, ini harapan ke depan seperti apa untuk investasi di Kabupaten Pati? Kita ini nanti kan begitu ada jalan tol, itu kan Pati ini bukan hal yang menjadikan soal para investor, karena sini bandara, sini Semarang kan dengan tol ini kan tidak begitu perikanan, ada perkebunannya, ada katakanlah klaster-klaster mulai dari Kuningan, dari kasur, dari jeruk atau hasil-hasil pertanian kayak durian dan macam-macam itu, yang kalau kita data atau kita rinci itu demikian besar luas potensi yang ada di Kabupaten Pati. Ada macam-macam buah ternyata ditanam di sini juga tidak ada persoalan dan bisa berbuah. Orang mungkin berpikir katakanlah misalnya kayak jeruk pamelo misalnya. Jeruk pamelo itu kan orang berpikir hanya di daerah yang Pati, yang wilayah Gembong itu. Tetapi ternyata kan dengan satu acara, upaya penyuluhan dari orang yang menangani dari Dinas Pertanian dan sebagainya, ternyata bisa dikembangkan di
selain kecamatan itu juga. Nah ini Oke. nanti ke depan kan kita kembangkan karena ini terus terang aja termasuk produk pertanian yang luar biasa. Oke. Kopior itu juga Pati ini sangat terkenal ya, kopior, durian, kemudian juga orang lain, daerah lain tidak memiliki industri tapioka, Iya. ada tapi jarang lah. Iya. Di Pati ini juga lumayan besar, kemudian ada perikanan cold storage macam-macam nanti ke depan Iya. kita kembangkan. Sehingga adanya perikanan, adanya potensi penambangan, Ya. misalnya wilayah-wilayah Pati yang daerah-daerah Kendeng itu, Ya. yang beberapa waktu dulu yang begitu sangat katakanlah gaduh, Ya. kita berikan pemahaman kepada warga masyarakat. Kalau untuk mengatasi infrastruktur, mengatasi banjir, Ya. supaya tidak ada penambang liar, Ya. kan penambang liar sekarang kan banyak juga. Ya. Kita ternyata kan tidak ada yang bisa kemudian ada satu gerakan dari masa dari mana kan tidak ada, sehingga kami harapannya itu mendingan ini dikelola ke depan menjadi satu potensi yang ada di Kabupaten Pati, karena Grobogan kemudian di Rembang itu sudah ada pabrik semen, dan Pati ini potensi luar biasa. Nanti dikelola oleh ahli-ahlinya, dinas lingkungan hidup dan macam-macam itu supaya tidak merusak lingkungan dan sebagainya. Saya rasa itu sudah ada ahlinya lah. Yang kemudian tidak kemudian langsung kita berpikirnya ini nanti begini dan sebagainya, duduk bersama supaya Pati ini bisa lebih daripada kabupaten lain. Oke, Pak, terakhir tadi sempat ada penghargaan diberikan kepada beberapa perusahaan itu Oh, apa ya, Pak? Ya? itu kepatuhan LKPM, laporan kinerja penanaman modal. Jadi kita itu di dalam penanaman modal harapannya itu kan ada laporan tuh setiap 3 bulan. Ya. Itu harus dilaporkan supaya apa? Supaya kita tuh tahu investasi yang ada di Pati itu berapa. Alih teknologi atau katakanlah mengupdate dari pabrik yang semula alat dan sebagainya itu konvensional, kemudian ditingkatkan dan sebagainya, itu kan mesti ada. Ya. Itu kita perlu ada laporan yang kemudian akan menghitung berapa investasi yang ada di Kabupaten Pati. Untuk pendataan ya, Pak ya. Pendataan, Untuk tahun lalu, Pak, mungkin targetnya tercapai ya informasi. Alhamdulillah tercapai dan ini perlu kami sampaikan ya. Jadi target investasi itu perlu melihat potensi kan begitu ya. Potensi di Kabupaten Pati itu besar. Jadi gini, misalnya tahun 2024 itu mungkin agak keseok-seok, nanti mesti tertutup oleh tahun selanjutnya karena apa? Investasi ini kan tidak bisa jadi karena proses dan lain sebagainya, mungkin nanti dealnya di tahun depan. Kan gitu. Berproses ya, Pak, ya? Berproses. Oke. Kalau kemarin sudah investasi misalnya sekian triliun, tahun ini mesti ya sudah tidak kan? Oke. Karena pabriknya sudah ada, tanah sudah dibeli, otomatis kan nggak terhitung. Iya. Kan gitu. Makanya di dalam penghitungan investasi ini, saya sudah matur sama asosiasi atau DPMPTSP se-Jawa Iya. Tengah, kita perlu menghadirkan lembaga-lembaga keuangan Oke. dari perbankan, kira-kira modal investasi di Kabupaten Pati misalnya ya, Iya. tahun ini tuh berapa. Disitulah nanti ada kepastian dari satu sisi, ada sisi yang lain, misalnya orang tidak begitu terkait dengan perbankan, nanti kita gali lewat LKPM. Oke, Gitu ya. siap. Oke. Ya, demikian tadi pemirsa wawancara kami dengan Kepala DPMPTSW Kabupaten Pati, Bapak Riyaso. Pejabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menambahkan angka investasi tahun 2023 Kabupaten Pati meningkat 129% dari target. Sehingga gelaran ini sekaligus sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan menggandeng para investor. Khusus ya, tetapi pada kesempatan ini sebenarnya kita gunakan untuk saling silaturahmi antara para pengusaha yang ada di Kabupaten Pati, karena tentunya kami yang berada di pemerintahan Kabupaten Pati ucapkan terima kasih atas inisiasi dari teman-teman para pengusaha di Kabupaten Pati. Pada tahun 2023 kemarin nilai investasi yang ada di Kabupaten Pati ini naik jadi totalnya ada 129%. Ini adalah suatu angka yang sangat luar biasa. Dari target 100% kita bisa sampai 129%. Nah, tentunya apa yang dilakukan ini adalah dalam rangka bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Pati. Sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh pengusaha yang sampai dengan saat ini juga masih menjalankan aktivitasnya, bahkan banyak perusahaan-perusahaan baru yang berdiri di Kabupaten Pati. Ini tentunya langkah konkret yang dilakukan oleh teman-teman dari sektor
pengusahaan, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan ini nanti membawa kebaikan ke depannya. Terima kasih. Pihaknya berharap melalui gelaran ini dapat terus terjalin silaturahim dan sinergitas yang baik, sehingga ke depan angka investasi dapat terus meningkat dan menyerap tenaga kerja. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.